apa kabar hari ini? Bisa harap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita masih dalam tema 6, subtema 1. Tema 6, cita-citaku, dan subtema 1, aku dan cita-citaku. Pembelajaran hari ini adalah IPS tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Materi ini sudah kita pernah bahas sebelumnya pada semester pertama. Hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Berikut materi pembelajarannya. Menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Ayo perhatikan lingkungan yang sesuai untuk tanaman berikut. Untuk daerah dataran tinggi, ciri-cirinya yaitu ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Kemudian, udaranya dingin dan tanahnya subur. Jenis tanaman yang cocok di daerah dataran tinggi seperti brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Selanjutnya, lingkungan pegunungan. Ciri-ciri lingkungan pegunungan, ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Udaranya dingin dan tanahnya juga subur. Jenis tanaman yang cocok untuk daerah pegunungan seperti teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel. Selanjutnya, daerah pantai. Ciri-cirinya, ketinggian 0 meter di atas permukaan laut. Udaranya panas dan tanahnya kurang subur dan berupa pasir. Jenis tanaman yang cocok untuk daerah pantai yaitu pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, sukun, dan cemara laut. Kemudian lingkungan dataran rendah. Ciri-cirinya, ketinggian antara 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Udaranya panas. Jenis tanaman yang cocok, mangga, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati. Hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat. Lingkungan pegunungan. Potensi sumber daya alamnya seperti teh, karet, kentang, dan wortel. Mata pencaharian masyarakatnya, petani perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Lingkungan dataran tinggi. Potensi sumber daya alamnya brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Mata pencaharian masyarakatnya, petani perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Lingkungan dataran rendah. Potensi sumber daya alamnya seperti padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Mata pencaharian masyarakat antara lain petani, peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. Selanjutnya, lingkungan pantai. Potensi sumber daya alamnya ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Mata pencaharian masyarakatnya nelayan, pedagang ikan, petani garam, petani kelapa, dan pengrajin. Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat
juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan memengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencaharian masyarakat. Menjelaskan sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbarui. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya, air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, seperti sumber daya alam angin untuk membangkitkan listrik, sumber daya sungai untuk budidaya ikan dan udang, kemudian jagung sebagai sumber bahan makanan, tanah liat untuk membuat gerabah. Menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Tujuan pemanfaatan SDA yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Ayo perhatikan tabel berikut. Sumber daya alam minyak bumi, pemanfaatannya yaitu sebagai aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Kemudian pemanfaatan biji besi untuk bahan pembuat peralatan rumah tangga. Selanjutnya, pemanfaatan bauksit untuk bahan dasar pembuatan aluminium. Kemudian, pemanfaatan marmer sebagai bahan bangun rumah atau gedung. Selanjutnya, pemanfaatan belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Selanjutnya, pemanfaatan nikel sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Pemanfaatan grafit, yaitu sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Video pembelajaran tadi adalah materi tambahan untuk anak-anak MIS. Materi yang lainnya dapat anak MIS lihat pada buku IPS tentang sumber daya alam pada bab 2 halaman 29 tentang penggolongan jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam pada halaman 35. Materi pada buku boleh anak MIS baca kembali sembari mengingat dan mengulang pembelajaran di semester pertama. Dalam video tadi, jika ada hal-hal yang anak MIS anggap penting, boleh tuliskan dalam buku catatannya. Setelah itu, tugas akan MIS kirim lewat worksheet dari link yang nanti akan MIS uji bagikan. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat semuanya dan selamat pagi.